Di mana kamu? Saya anggota Bapak. Hah? Om Iya, saya jangan juga gini, anggota. mana? Yang pegang Cibiru sampai sini om saya di sini. 200 anjing. Aduh, urusannya ini Enggak urusan ini saya nih. Saya juga Kalau di sini, kamu Pak. ngeliatin, di mana kamu? Bukan saya anggota Bapak. Hah? Om Iya, saya jangan juga gini, anggota. mana? Yang pegang Cibiru sampai sini om saya di sini. Yang Ini kan apa-apa yang tersembunyi. Saya ada laporan ya. Bukan kamu. Jadi, Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Saya mau ngomong. Hormati saya. iya boleh. Ini posisi saya lagi minum bisa loh. Wajar lah, makanya saya minta tolong ini kurangnya berapa. Iya, iya, betul. Makanya saya minta tolong sama Sama aja. anggota saya, om saya ya kan yang punya daerah sini, saya minta transfer lagi kurang ternyata. Wajar dong kalau orang harus minum. Enggak, soalnya dari tadi abang bolak-balik. Saya tuh cuma nyari itu yang Hansaplas gitu buat dagang saya. Ini kan buat Indo yang ini kan punya teman saya juga buka cabang juga. Yang sini yang Pemain ini. kan jaga dia, namanya Abi Yosi, anggota, orangnya megang daerah sini. Jadi saya minta maaf, saya minta maklum ya karena saya habis minum. Dana 300 Ya, dana 300 200 anjing. sampai tangan bang. Anda saya tuntut bisa bang. Saya anggota juga om saya. Diduga anak muda ini mau maling, mau ngegarong, emang dasar tipikal kelihatan dari mukanya juga penjahat ya kan. Duh, saya sebel banget karena kenapa? Orang-orang yang beginilah yang menurut saya ini dalam masyarakat itu sampah ya, sampah. Dia ini banci. Udah jelas Abah Ade Dedi itu usianya juga jauh, 62 tahun, dia masih muda. Ya kan, powernya masih kuat. Banci ngelawan orang tua. Aduh. Gara-gara dia ditegur karena kepergok mau maling nih di salah satu minimarket, nggak terima. Akhirnya masyarakat memanggil Abah Ade Dedi nih karena sebagai anggota Linmas untuk mentertibkan dan sesuai SOP lah, namanya menjaga kerukunan, menjaga kedamaian lingkungan di wilayah RT RW tersebut. Akhirnya adu mulut dan cekcok dan Abah Ade Dedi terkapar karena dihantam. Tapi yang lebih banci lagi dan mirisnya ini si garong ini maling ya, maling yang harusnya kalau menurut saya ini cocoknya dihukum masa sebetulnya. Kalau menurut emosi saya nih, mohon maaf ya, walaupun itu sebetulnya nggak boleh. Karena kenapa? Udah jelas itu udah aki-aki, udah abah, udah 62 tahun. Ya maksudnya udah sepuh lah ya. Harusnya jangan main fisik. Ini udah terkapar, diinjek lagi katanya menurut informasi ya. Diinjek dada dan kepalanya. Aduh, miris banget ini. Saya berharap kepada aparat kepolisian, hukumlah penjahat ini seberat-beratnya. Karena kenapa? Kayaknya pasalnya berlapis. Ya kan, mencuri, penganiayaan yang berdampak akhirnya kehilangan nyawa korbannya ya. Gitu. Nah, yang lebih miris lagi nih, setelah itu terjadi, mungkin menurut kronologisnya kan pasti dibawa ke rumah sakit ya. Menurut informasi Abah Ade Dedi ini meninggal dikarenakan katanya telat penanganan. Menurut informasi kan harusnya ada tindakan operasi katanya ya. Akan tetapi tidak dilakukan dikarenakan harus biayanya umum. Umum tuh dalam artian tidak pakai BPJS, tidak pakai asuransi. Intinya bayar cash lah, seperti itulah ya. Intinya bayar pakai duit sendiri. Nah, gara-gara keluarganya tidak memiliki uang untuk transaksi deposit, mungkin uang muka atau down payment kali ya. Akhirnya tidak dilakukanlah tindakan medis tersebut, operasi tersebut. Yang akhirnya Bapak Abah Ade Dedi ini meninggal. Kita lihat, penasaran informasi yang akuratnya. Tapi sebelumnya semua informasi ini saya disclaimerkan dulu ya guys. Karena kenapa? Kita hanya bisa melihat informasi, mendengar melalui jejaring media digital. Yuk kita lihat cuplikannya. Harus masuk deposito dulu, Pak. Oh, rumah sakitnya minta deposito. Iya, waktu masuk ICU juga kan harus masuk deposito. Sehingga alhamdulillah dari pihak toko tersebut memberikan dulu deposito masuk. Baru Bapak bisa masuk ke ICU. Ingin bicara dengan Direktur Rumah Sakit Kota Bandung
yang pengakuan dari keluarga korban penganiayaan bahwa rumah sakit tidak mau melakukan operasi karena belum ada DP. Saya ingin coba cek bener nggak peristiwa itu. Assalamualaikum Bapak. Salam, ya Bu, sehat Bu? Alhamdulillah Bapak kumaha sawalerna damang. Saya, Ibu, sehat. Siapa? Bu, waktu itu memang ada pasien yang dirawat oleh Ibu yang korban penganiayaan itu. Ayo Bapak. Ada Pak? Masuk ke bagian umum. Masuknya IGD ya Bapak. Ya, ayah ke IGD dan masuknya IGD-nya jalur umum. Leres Bapak. Karena dia itu adalah korban penganiayaan Bapak, seperti itu. Korban penganiayaan, ya saya paham. Korban penganiayaan, korban pembunuhan itu dari sisi aspek material kesehatan tidak dijamin oleh BPJS. Terus Bapak. Saya kan sering nanganin jadi hafal yang begitu Bu. Mohon Pak. Dia waktu itu kemudian bayar DP ya melalui perusahaan Alfamart itu. Mohon Bapak, jadi waktu itu Alfamart itu memberi bantuan Mbak. Dalam bentuk karena DP. ucapan terima kasih katanya Pak karena sudah membantu pada saat kejadian tersebut. Boleh kalau Yang tersebut diberikan pada kami. kalau saya tanya DP-nya berapa waktu itu Alfamart ngasih? Bukan DP Pak, bukan DP Pak. Jadi istilahnya adalah pasien diberikan informasi sama kita. Ada pasien masuk dan biayanya adalah memberikan waktu itu 10 ya Bu ya. Jadi kalau estimasi biayanya kami tidak tahu Pak seperti berapa gitu. Cuman waktu itu dapat bantuan dari Alfamart diberikan pada kami seperti itu Pak. 10 juta. 10 juta. Beres Pak. Kemudian luka yang dialami oleh pasien itu apa? Adanya perdarahan di kepala Bapak. Perdarahan di kepala. Luka pukulnya di mana Bu? Luka pukulnya teh di belakang kepala Bapak. Oh, dipukulnya di belakang, dipukulnya ininya, apa namanya? Katanya dipukulnya ininya. Rahang. Rahang Pak. Betul. Yang lukanya di belakang kepala. Iya. Nah, itu secara medik faktornya karena faktor apa, Bu? Secara medis Pak itu ya jadi adanya benturan keras Pak di seperti itu. Nah, benturan keras itu karena pukulan atau karena kepalanya jatuh? Tidak bisa kami ini Pak, kalau dilihat dari video sih memang mungkin kayaknya seperti dipukul ya, makanya dilakukan CT scan Pak di kami Pak, izin. Nah, kemudian ketika dipukul itu di video kan jatuh kan? Tersungkur ya Pak ya? Ya, jatuh tersungkur. Nah, kemudian yang terluka di belakangnya. Secara medik bisa nggak bahwa ketika dipukul adalah rahang, kemudian mengalami luka pendarahan di otak di belakang kepala? Bisa Pak, karena benturannya keras Pak. Kalau benturannya keras bisa. Oh, itu kalau benturannya keras bisa menjalar ke belakang kepala? Bisa Pak. Oh, walaupun dipukulnya rahang? Iya, bisa saja Pak. Oh, bakal pukulnya rahang. Jadi kemudian Makanya Pak izin Pak, Pak Gubernur izin. siap. Untuk menegakkan diagnosanya, kita melakukan CT scan tersebut Bapak. Hasil CT scan-nya gimana? Ya, adanya perdarahan luas Pak Oh. di kepala. Jadi meninggalnya itu karena adanya pendarahan luas di kepala yang diakibatkan oleh benturan benda tajam, benda tumpul di rahang. Kalau bahasa hukumnya kan begitu. Iya. Benda tumpul kan kata gurunya kalau dipukul kan. Iya. Nah, kemudian dia tidak sadar sama sekali, Bu, almarhum ini. Di bawah itu memang sudah kondisi tidak sadar Pak. Oh, tidak sadar. Nah, kemudian yang berikutnya kan dia pulang. Siap Bapak. Yang meminta pulang siapa? Ke keluarga Bapak.
Terus kenapa diizinkan pulang oleh rumah sakit dalam posisi belum sadar? Siap. Jadi izin Bapak, pada saat pasien hadir di kami itu kami sudah melakukan sesuai dengan standar prosedur operasional, dilaksanakan seperti itu. Nah, kegiatan dari tim kami itu adalah memastikan bahwa pasien dilakukan pemeriksaan secara intensif Pak, seperti itu. Nah makanya di IGD pun itu adalah tempatnya khusus Pak. Jadi walaupun sementara menunggu ruangan kosong, itu adalah ditempatkan di ruang observasi Pak. Di IGD-nya adalah seperti itu. Nah setelah dilakukan tindakan dari kami di hari kedua, ruangannya kosong, baru masuk Pak ke ruangan intensif tersebut. Ternyata di hari itu juga terjadi perburukan Pak, terjadi perburukan seperti itu. Nah kami dengan arahan dari DPJP, dokter spesialis bedah saraf, waktu itu menginformasikan pada keluarga pasien harus dilakukan tindakan seperti itu Bapak. Dan keluarga pasien menyatakan bahwa ingin dibawa pulang saja, tidak mau dilakukan tindakan. Padahal Pak, izin sekali Pak, kalau kita berbicara bahwa kita sudah memberikan edukasi, sudah memberikan masukan dan sebagainya, lakukan tindakan, dipikir dulu, jangan mau pulang-pulang aja seperti itu. Nah, si keluarga pasien menyatakan ingin pulang Pak waktu itu. Jadi mungkin kalau kita bicara adalah kami mungkin gagal menginformasikan, meyakinkan gitu Pak. Nah begini, kan kalau keterangan dari anak korban bahwa mereka pulang itu disebabkan karena kalau mengikuti operasi tidak punya uang, belum bayar DP. Bener nggak begitu? Entah Bapak. Jadi sebetulnya kalau boleh jujur Pak, kita mengatakan sama Bapak, kondisi ini tuh tidak yang ini saja Pak di kami. Banyak sekali kondisi-kondisi yang ada sudah datangkan pada kami seperti itu. Sebetulnya kami punya mekanisme lain Bapak. Pada saat si pasien misalnya tidak bisa membayar, berarti adalah penundaan pembayaran. Dan itu memang diedukasi ke pasien bahwa hayu kita lakukan tindakan, karena dari dokter spesialis bedah sarafnya harus dilakukan tindakan segera. Kekeh Pak, bilangnya itu keluarga pasien menyatakan tetap akan kami bawa pulang karena kami tidak mau mempunyai hutang Pak. Seperti itu Pak. Nah itu yang saya maksud, gini loh, ditarik pulang. Kan saya juga ngomong begitu ke keluarga pasien, kenapa tidak terus dioperasi? Kan kalau terus berhutang biasanya juga kalau informasinya nyampe ke pemerintah provinsi juga kan kita suka ikut menangani, ikut membayarkan. Baik secara kelembagaan provinsi maupun secara personal, apalagi kan kita punya iuran tuh sumbangan dari para pegawai yang tiap bulan. Nah, makanya saya penegasan sekali lagi ini bener yang mana? Apakah memang karena mereka tidak punya uang untuk dioperasi sehingga rumah sakit tidak mau mengoperasi sehingga mereka membawa pulang? Nih, no. Yang bener yang mana nih Bu? Insya Allah Pak. Yang benernya adalah kasus ini sebetulnya sudah banyak Pak. Nah sebetulnya kegiatan ini bisa kita tanggulangi, yang penting asal pasien mengizinkan Pak. Seperti itu akan dilakukan tindakan. Dan itu sudah diedukasi, baik itu oleh dokter bedah sarafnya sendiri, oleh tim kami, baik itu dari pelayanan ataupun dari pihak keuangan dan sebagainya. Hayu dilakukan tindakan. Sampai mau pulang juga, si pasien itu kami bilang dipikir-pikir dulu deh gitu Pak. Tapi pasiennya bilang kami tidak mau berhutang. Oh, jadi bukan mereka pulang karena merasa tidak punya uang, tidak ada DP untuk operasi sehingga rumah sakitnya tidak mau mengoperasi karena tidak ada DP, bukan itu? Bukan Pak. Bener nih Bu, jangan bohong. Insya Allah Bapak, abdi ahli ngabohong ke Bapak. Nah, kan ini teh bagi saya mah ya sebagai gubernur merasa kok saya sebagai gubernur sih nggak bisa ngelindungin warga saya sampai karena dia menjalankan tugas sebagai keamanan
di kampungnya dianiaya, kok berobat di rumah sakit sampai rumah sakitnya nggak mau operasi sampai tidak karena tidak bayar DP. Kan saya sedih Bu secara pribadi Bu. Mohon Pak, leres Pak. Tapi insya Allah Pak, RSUD Kota Bandung atau Ujung Berung Pak, nama terkenalnya ini mua seperti eta Pak. Karena kasus seperti ini bukan hanya baru sekarang ini Pak, tapi memang sudah ada kasus yang itu bisa kita bantu Pak. Aduh, kalau kita lihat ya cuplikan tadi miris sekali ya. YouTubeolik semua. Kasihan banget, saya prihatin kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga korban yaitu keluarga Abah Ade Dedi ya. Kakek usia 62 tahun tersebut udah kena musibah ya kan, dianiaya orang hingga harus meregang nyawa dan meninggal. Banyak sekali kasus di rumah sakit yang mengenyampingkan pertolongan atas nyawa yang sangat darurat, sangat urgent, sangat kritis yang perlu harus ditolong. Hanya gara-gara pasien gak punya uang, pasien gak punya BPJS, ataupun pasien tidak punya uang muka, tidak punya deposit. Banyak sekali kasus seperti itu. Tapi saya yakin di bawah pimpinan Bapak Prabowo di 2026 ini Indonesia akan lebih baik lagi. Terutama di jajaran pelayanan kesehatan Pak. Agar masyarakat Indonesia yang tidak mampu, yang darurat keuangannya, darurat finansialnya bisa tetap dilayani untuk memprioritaskan menolong nyawa dari pasien tersebut. Untung ada Bapak Aing nih di Bandung tadi ya, keluarga Abah Ade Dedi, yang insya Allah Bapak Aing akan memantau, akan cross check kebenarannya, akan investigasi, akan survei benar nggak sih rumah sakit itu terjadi seperti itu. Ibarat kata memprioritaskan duit dulu, duit. Kalau nggak ada duit, ya nggak ada tindakan. Wah itu, kalau itu emang terjadi, saya yakin Bapak Aing sebagai pemimpin orang nomor 1 di Jabar alias Gubernur Jawa Barat bisa melakukan tindakan apabila telah terjadi pelanggaran, mau sifatnya kode etik, kemanusiaan, dan segala macam. Seperti itu ya. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia yang lagi sakit, yang lagi bermasalah kesehatannya, bisa mendapatkan layanan kesehatan ataupun pelayanan dari rumah sakit, puskesmas, dan segala macamnya secara adil dan merata. Seperti itu ya guys ya. Bapak Aing emang pemimpin Jabar yang luar biasa. Pokoknya 2029 Bapak Aing mudah-mudahan bisa jadi RI 1. Nah kita lanjut lagi nih guys. Bapak Aing merasa prihatin dan siap memantau kasus ini hingga tuntas dan pelaku mendapatkan ganjarannya atau hukuman yang setimpal, hukuman yang berat sesuai kejahatannya yang dilakukan, penganiayaan, pencurian, maling, yang terutama hingga menghilangnya nyawa seseorang. Akhirnya Bapak Aing memberikan tunjangan kepada keluarga korban ya, sebesar 25 juta untuk tahlilan dan 25 juta untuk bekal keluarga korban. Kita lihat guys cuplikannya. Sudah ini sering menangani yang pencurian, yang gitu sering ketemu yang nyuri, sering nggak? Sering Bapak makanya sikap mau jam berapapun Bapak selalu bangun. Ya Teh, saya menyampaikan duka pada Teteh dan keluarga. Sebagai gubernur saya berucap terima kasih ada warga Jawa Barat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Saya ikut bantu untuk biaya tahlilnya 25 juta ya untuk Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu nanti ada 25 juta untuk tahlilnya, dan nanti saya titip lagi 25 juta untuk bekal ibu ditinggalin sama bapak ya. Saya titip 50 ya. Bapak, Ibunya sing sabar ya. Nanti saya kawal kasusnya ya sampai ponis. Alhamdulillah ya Allah Bapak, terima kasih. Ibu, Teteh, semoga sehat. Amin ya Allah, amin. Bapak juga sehat Bapak ya.
Mohon maaf, gubernur belum bisa memberikan perlindungan pada warganya dengan baik. Betul, jadi pasal awal yang kita kenakan terhadap pelaku itu atau tersangka si Dika ya Dika lah gitu kan. Jadi awalnya itu pasal 466 KUHP karena mengakibatkan penganiayaan mengakibatkan luka. Namun seiring dengan berjalannya waktu bahwa korban itu diketahui meninggal dunia, maka kami jutokan pasalnya jadi pasal 468 ayat 3. Jadi penganiayaan berat yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Gitu. Jadi setelah kita minta keterangan, ya sesuai dengan perkataan si pelaku pada saat diperiksa, memang dia punya saudara, gitu kan? Ya punya saudara, tapi saudaranya sudah gak jauh lah, gitu kan? Bukan anggota polisi, tapi anggota yang lain lah, gitu kan? Gitu. Tapi apakah omnya yang disebutkan itu ikut campur terhadap kasus ini, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuma kan hanya penyampaian si pelaku aja pada saat itu, gitu kan. Sebatas Ya, pengakuan hanya terus. pengakuan aja. Tapi memang benar adanya ya, Pak? Ada saudaranya. Kan kita juga belum pernah ketemu. Ya, dan yang bersangkutan nggak ada ikut campur sama sekali, Pak? Ada. Luar biasa guys, Bapak Aing emang pemimpin yang beda. Beliau sangat sensitif dan peka rasa empatinya. Apalagi ini warganya, masyarakat Jawa Barat yang lagi kesulitan. Jangankan masyarakat Jawa Barat, Bapak Aing, masyarakat seluruh Indonesia aja rasa empatinya begitu peka, sensitif. Luar biasa. Gak ada lagi guys gubernur, pemimpin di wilayah provinsi saat ini yang sehebat Bapak Aing, yang merasakan penderitaan masyarakat, kesulitan masyarakat. Nggak ada lagi, hanya Bapak Aing KDM, Kang Deddy Mulyadi ya. Kita lihat nih, beliau memberikan santunan hingga 25 juta untuk tahlil dan 25 juta untuk memberikan bekal atau tunjangan kepada keluarga korban, keluarga almarhum Abah Ade Dedi ya. Luar biasa. Langka guys gubernur yang seperti ini ya. Dan saya senangnya tahu nggak guys, YouTubeolik semua, bahwa Bapak Aing KDM Kang Deddy Mulyadi ini akan memantau kasus ini hingga betul-betul final, hingga betul-betul diketok nanti di pengadilan, hingga benar-benar si pelaku ini divonis seberat-beratnya sesuai hukum dan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia. Wah, keren banget ya Bapak Aing ya. Terima kasih YouTubeolik semua, mohon bantu support dan dukungannya. Terus pantengin, terus stay tune di channel Adam Jeep 99. Karena kenapa? Insya Allah konten-kontennya banyak yang memberikan sebuah informasi yang lagi hot, lagi viral ya guys ya, YouTubeolik semua. Mohon bantu support dengan subscribe, like, dan komennya. Buat para crazy rich, para bilioner, para sultan, para miliarder ataupun triliuner, mohon bantu dengan cara apa? Dengan cara membeli super chat, super thank, membeli tanda terima kasih. Karena di Adam Jeep Channel untuk konten-konten premium per bulannya juga murah kok guys. Karena kenapa? Kontennya juga konten langka, konten yang tidak ada di channel manapun atau di platform manapun, hanya ada di YouTube channel Adam Jeep. Jangan lupa ya guys ya, pantengin terus channel Adam Jeep. Terima kasih banyak sebelumnya ya buat abang-abangku, kakak-kakakku, adik-adikku, pokoknya yang tampan-tampan dan cantik maksimal, brother and sister. Ikutin terus konten-konten terbaru dari Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Semoga keluarga Abah Ade Dedi mendapatkan perlindungan hukum. Mudah-mudahan pelakunya yang merugikan keluarga Abah Ade Dedi hingga Abah Ade Dedi meninggal bisa dihukum seberat-beratnya. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.